Ada tantangan. Nanti diterangkan, nanti diterangkan. Tantangan nanti. Nah, tantangan nanti kita cetak di RPP. RPP ini kan. Sabar toh. Ya. Ini cara penggabungan file diperhatikan. Rata-rata semua sudah pada bisa. Untuk dua file, jadi di tab gambar itu kita harus isi juga spek. Nah, cara penggabungannya misalnya file spek dan foto atau lihat nih. Di klik kanan. Ya, send to, karena nggak semua laptop ada WinRAR dan nggak semua laptop ada WinZip. Tapi Windows menyediakan langsung compress zip folder. Jadi kalau kita klik send to compress zip folder, ini akan tergabung ya ke dalam satu folder. Jadi boleh kasih nama apa misalnya? Gambar. Ya. Nah, file inilah yang nanti akan di-upload di tab 2 tadinya. Kira-kira sampai sini bisa mengerti? Yang ada bisa ditanyakan. Masih bisa ya? Oke. Kalau sudah ya. Kalau sudah kita pindah ke tab 3 lampiran 3 RPP. Nah, di RPP ini yang perlu dipilih seperti dari pertanyaannya adalah lembaran RPP yang sudah ditandatangani. Ini caranya bagaimana? Kalau sudah ditandatangani di kantor boleh difoto pakai HP. Nah, ini aplikasi yang perlu ringan, bisa difoto juga di HP Android dan bisa dikirim langsung ke HP. Jadi formatnya JPEG atau PDF. Iya. Nanti bukan scan. Ya, bukan ini ahli. Ya, ngerti ya. Berarti yang dikirimkan di RPP adalah yang sudah ditandatangani. Di sini ada contoh yang sudah ditandatangani RPP-nya. RPP CTH 01 itu file yang sudah ditandatangani. Ya. Ya, ini bentuknya contoh rencana pelaksanaan pengadaan. Silakan diperhatikan yang sudah ditandatangani. Jadi boleh difoto pakai HP dan boleh dikirim langsung. Bisa dimengerti? Oke. Apabila sudah diupload untuk 3 file tersebut, sudah dipilih 3 file, silahkan tekan tombol upload. Silahkan tekan tombol upload. Cancel aja. Oke, silahkan tekan tombol upload yang di bawah. Itu belum ada file dipilih. Jadi perhatikan harus dilampirkan 3 file, kalau enggak akan bisa diupload. Belum bisa. Iya. Pilih aja salah satu. Ya, satu. Oke. Nah, selanjutnya tekan upload. Di sini masih tertulis maksimal 1,5 MB. Padahal dia sekarang saat ini sudah dikembangkan menjadi 250 MB. Silakan tekan upload. Bagi yang sudah berhasil akan muncul di history. Ada yang kurang ini, kurang tidak belum diisi. Jadi dia kalau ada yang belum diisi akan diberitahukan di mana kendalanya, isi aja yang berupa pembangunan ruang untuk kantor Baitul Mal di kota kabupaten misalnya. Yang berhasil itu pastikan akan muncul di history. Wah. Iya. Hari ini tanggal 10 belum ada yang masuk itu. Ini sedang dikirim. Jadi nanti kalau sudah berhasil masuk di history sini. Kita bisa lihat di depan siapa-siapa yang sudah berhasil. Ini tanggal 9 kemarin masih. Hari ini tanggal 10. Jadi kita akan tahu siapa dan tanggal berapa dikirimkan. Sini muncul. Udah, yang udah berarti sudah berhasil. Yang lain silahkan coba. Sudah berhasil ya? Nggak apa-apa, nanti harus refresh lagi deh. Jadi kalau yang sudah nanti boleh latihan-latihan lagi dengan barang dan konsultan. Prinsipnya sama, mengerti ya? Kalau di RPP itu gampang sekali, jadi sama seperti mengirim SMS ke pacar atau ke selingkuhan atau kemana. Kan sama juga tulisnya cuman isi kayak teks foto atau apa. Nah, langsung dikirim. Ini bang, foto saya lagi habis mandi. Ya, panduan seperti tadi, barang sudah masuk ke
sudah deh. Silakan masuk ke ada tab lagi di atasnya. Ya itu apa? Nanti kita lihat di admin aja. Di sini ada password. Password ini untuk penggantian password. Jadi hari ini nggak usah diganti dulu karena passwordnya dipakai rame-rame 123456A. Password Bapak Ibu nantinya kan juga 123456A. Misal Bapeda, Israel di Bapeda, password dasarnya 123456A. Kalau mau diganti nantinya boleh. Tapi kalau saudara saya kalau sudah diganti, kalau lupa jangan tanya kami. Karena saya nggak tahu lagi. Cuma kita bisa reset buat user ID baru. Jadi ya bisa gitu. Nah kalau sudah nanti bisa dipelajari kembali untuk pengisian selanjutnya. Kita login. Kita sekarang akan belajar pengiriman P2K. Sampai sini sudah ngerti? Ada yang bertanyakan? Nah ya silakan. Saya untuk pengadaan dinasnya dengan Katalog. Iya, kalau pengadaan baru sekali pertanyaannya. Bapeda karena kemarin mau beli mobil ya. Jadi kalau beli dengan e-katalog tidak masuk lagi ke sini karena itu kategori pengadaan langsung. Jadi langsung ke aplikasi LPSE-nya langsung. Aplikasi LPSE sekarang kan cak buka bang aplikasi LPSE. LPSE sekarang sudah versi 4. Jadi kayak LPSE.etc.id tampilannya seperti ini. Jadi bagi yang belum lihat mungkin masih belum familiar, silahkan diklik di SPSE 3,6. Ya. Dari SPSE 3,6 silahkan Bapak login non penyedia, baik itu PK atau jabatan ataupun ULP. Dari situ baru ada menu untuk e-katalog. Jadi nanti aplikasi e-procurement lainnya dengan e-katalog dari sini. Jadi yang tadi hanya khusus untuk pengiriman paket yang mau dilelang secara elektronik e-tendering, bukan e-purchasing. Nah, sudah mengerti mengenai LPP? Sudah ya, apabila ada paket lelang sudah mengerti. Nah, kita sekarang coba akan ke bawah lagi, Bang. Bawah lagi. Jadi ini login ini sebenarnya nggak mesti di atas, kita scroll ke bawah pun muncul. Benar? Nah itu belum habis putar ya. Sebenarnya di bawah itu muncul juga tab loginnya karena belum habis putar. Di sini ada berita sebelumnya, di sini juga ada berita-berita yang kita tayangkan. Nah akan diupdate setiap saat. Klik login juga boleh. Klik login lagi di atas. Nah ini belum habis putar. Tutup aja Bang Jul. Buka lagi nada lagi. Atau buka sekali lagi Bang. Jadi untuk pengiriman aplikasi P2K, passwordnya, user ID-nya P2K sambung dengan nama dinas. Jadi P2K Bapeda, P2K Dinpusip. Dispusip. Dinpusip. Dinpusip. Nah, di nada juga. Nah, di login tadi. Nah, di login ini kalau untuk yang resminya Bapak tinggal ketik P2K Bapeda. Jadi tambah P2K huruf kecil semuanya sambung terus enter itu keluar untuk Latihan P2K aja. P2K saja. Itu kalau untuk versi resminya. Untuk hari ini kita latihannya dengan user ID P2K saja. P2K titik. Ya gini. Untuk hari ini. Ini latihan. Berarti kita tes masuk ke punya sendiri. Kita masuk dengan P2K saja. Passwordnya sama 123456A. Terima kasih. Di depan sudah ada Pak Ramadhani, beliau juga anggota kita di bagian pengadaan jasa akan membantu pelatihan kita nantinya. Ya, sudah masuk. Di sini sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Jadi ini di P2K ini tampilannya lebih ringan, lebih simpel karena cuma 1, 2, 3, 4 tab panduan P2K password dan nomor. Jadi apabila kita klik P2K langsung atau klik di sini, di situ muncul nomor, nama pekerjaan, berdasarkan pekerjaan dan tombol kirim file. Nah, di nomor itu boleh diisi nomor laporan, di nama pekerjaan kemudian itu nanti akan dirubah. Nama pekerjaan diisi aja laporan bulanan Dinas Perpustakaan bulan Maret 2017 ataupun laporan dinas apalah Sekretariat Baitul Mal, Sekretariat NPU bulan April 2017. Uraian singkat pekerjaannya boleh diisi strip kalau memang nggak perlu.
file laporan yang akan dikirim. Nah, di sini ada perbedaan sedikit karena laporan yang dikirim tetap pakai registrasi ataupun pengesahan dari pimpinan. Jadi nanti kita juga butuh tanda tangan dari kepala SKPK. Jadi difoto saja lembaran pengantarnya dan laporan Excelnya digabung dua jadi file zip yang dikirim sekaligus. Jadi file yang ada tanda tangan kepala dinasnya difoto digabung dengan file Excel yang mau dikirim. Fungsinya ini laporan P2K Format A1 yang kita pelajari nanti dari RRB. Jadi kegunaan dari aplikasi Nada ini, Anda bisa mengirimkan ini langsung dari HP Anda sendiri juga bisa. Dan karena ini aplikasinya kecil, jadi bisa kalau nggak ada WiFi di kantor pakai hotspot dari Android juga dapat karena kecil aplikasinya. Coba mau dia dan bisa dikirimkan 24 jam sehari. Jadi kalau Anda mau mengirimkan laporan itu tanggal 5, 23 dan 29, tercatatnya ngirim tanggal 5 juga. Jadi nggak salah, kadang-kadang masih landing, sedangkan kita harus ngirim laporan. Jadi bisa dari sana langsung ataupun sore Pak nanti sambil ngopi malam nanti saya kirim, boleh juga. Dan secara kewajiban kita tetap tanggal 5. Jadi apabila rapim diadakan itu tanggal 6 ke atas, ya kita sudah masuk. Dan Enggak, data tetap masuk. Tetap masuk. Tetap masuk. Tampilannya nanti bagaimana? Tampilannya bagaimana? Hah? Enggak, biasa kalau telat masuk. Enggak, kalau di sini sudah masuk tanggal 5 enggak merah lagi.